Ya lantas apakah benar ada campur tangan Presiden Joko Widodo di Pilkada 2024 khususnya di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya dengan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah. Selamat pagi Bang Habib, Bang Ciko, kemudian juga Selamat Mas pagi, Deddy. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin langsung konfirmasi ini ke Bang Habib. Apakah benar Gerindra ditawarkan nama Kaisang oleh Presiden Jokowi di Pilkada seperti yang disebut oleh Sekjen PKS, Bang Habib? Ya, saya tanggapi dulu pernyataan Habib Abu ya, karena saya kenal pribadi dengan beliau ya. Kami bahkan bertetangga. Kalau saya melihatnya beliau tidak bermaksud negatif. Yang disampaikan Habib Abu bukan konteks cawe-cawe dalam hal negatif, campur tangan secara hukum, mengintervensi dan menyalahgunakan kekuasaan. Tapi mungkin Pak Jokowi juga punya aspirasi di pemilihan-pemilihan kepala daerah. Yang menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Karena kalau yang namanya cawe-cawe dalam konteks negatif ya, intervensi, menyalahgunakan kekuasaan, melanggar hukum ya, itu kan sudah tidak terbukti ketika Pilpres kemarin, karena ditegaskan dalam satu bagian khusus putusan Mahkamah Konstitusi yang namanya cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pilpres itu tidak terbukti, sehingga tidak beralasan bahwa ada pihak yang menyatakan akan ada replikasi dan lain sebagainya, karena baik secara hukum maupun secara politik tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Nah sekarang ya, terkait Mas Kaisang, nama Mas Kaisang ini munculnya itu bukan dari atas, bukan dari titipannya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, tetapi dari grassroots kami. Karena saya adalah salah satu anggota DPR RI Dapil Jakarta, saya juga mendengar ya, mendapat masukan dari level paling bawah di partai kami, dari level ranting soal nama-nama tersebut, diantaranya Mas Kaisang ya, muncul di endorse dari bawah, dari grassroots untuk menjadi cawagup di Jakarta. Nah ini terus kami dorong prosesnya ya secara demokratis, jadi dinamikanya untuk dibahas pada level ke atas ya, mulai DPC, DPD, DPP, lalu akan diputuskan oleh Pak Prabowo setelah juga berkomunikasi dengan partai-partai lain, karena memang Partai Gerindra tidak punya cukup kuota untuk mencalonkan sendiri. Jadi ini dicalonkan oleh Gerindra ya, nama Kaisang ini memang mencoba digadang-gadang begitu oleh Gerindra sendiri, tidak ada dari atas ataupun dari eksekutif atau dalam hal ini belum resmi dicalonkan, tapi ada aspirasi dari akar rumput konstituen kami soal ya, digadang-gadang. Baik, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau memang ada isu begitu ya, campur tangan Presiden cawe-cawe di Pilkada seperti saat Pilpres, ada tanggapan dari PDIP? Jadi gini, kami dari PDI Perjuangan kan hanya bisa mengomentari dengan pasti apa-apa yang kami alami, apa yang kami dengar sendiri, apa yang kami berinteraksi langsung. Nah, sampai hari ini PDI Perjuangan nggak termasuk, walaupun memang ada penawaran nama Pak Mas Kaisang, PDI Perjuangan tidak pernah ditawari, jadi kami nggak tahu secara pasti. Tapi apakah mungkin? Ya mungkin aja, karena memang tadi aspirasi itu kan suatu hal yang wajar, cawe-cawe dalam tanda kutip ya, bukan terkait hal-hal yang negatif. Kita bicara soal keinginan seorang insan politik itu wajar, lalu diterjemahkan dalam cawe-cawe atau manuver, itu biasa-biasa aja. Jangankan sekelas presiden, sekelas BID, sekelas saya gitu, kita selalu ingin mempunyai peran dalam penentuan sikap partai di kami maupun di tempat lain terkait koalisi, kerjasama politik. Jadi ini hal yang biasa-biasa aja. Kami tidak mau juga terpancing untuk terlalu heboh dengan hal-hal yang tidak substantif, karena hari-hari ini PDI Perjuangan masih sangat sibuk dengan mengerucutkan nama kader yang terbaik bagi pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Oke, tapi Bang Ciko juga statement ini pernah diutarakan misalnya oleh Hasto dan juga misalnya oleh Adrian dan juga politisi PDIP bahwa memang Presiden Joko Widodo ini cawe-cawe di Pilkada. Bagaimana?
Ya nggak ada masalah, itu kan menjadi suatu kewaspadaan aja. Semua harus kita waspadai, kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran itu bisa datang dari mana saja. Kalau kita bicara soal pileg misalnya, jujur aja, hampir berapa puluh persen caleg-caleg yang bermanuver dan mencoba melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran, baik itu ketahuan atau tidak, masuk di pilpres misalnya, ya kan? Ini kan masalah hukum ini kan kadang-kadang ada yang bisa terbongkar, ada yang tidak. Tapi ini hal yang memang patut diwaspadai. Tapi ini adalah bagian dari dinamika politik, dinamika kampanye, dinamika sebuah kontestasi pemilihan. Jadi intinya kami sudah siap karena sudah ada pelajaran yang telah kita ambil dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita siap aja, tapi itu juga tidak menjadi fokus utama karena Pelajaran-pelajaran apa nih yang dimaksud, Bang Ciko? Boleh lebih spesifik pelajaran apa yang diambil dari pemilu-pemilu sebelumnya? Apakah ada memang cawe-cawe di pemilu sebelumnya? Kita nggak usah menutup mata bahwa memang seperti disampaikan di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opinion. Tapi kan ini kan ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya kan? Dan ini terjadi kok. Seperti saya sudah sampaikan tadi, tidak hanya terjadi pada pilpres, pada pileg pun terjadi. Dan selalu ada pelanggaran, selalu ada kecurangan terkait dengan kontestasi apapun itu di politik. Ini kita nggak boleh menutup mata dan kita nggak boleh berpura-pura. Artinya ini hanya menjadi satu variabel yang perlu kita waspadai, tapi tidak boleh juga menjadi distraction sehingga kita lupa untuk memenangkan kader kita dengan cara-cara yang terbaik dan mengerucutkan nama sehingga bisa bertarung. Misalnya bertarung dengan calonnya Bung Habibur Rahman atau mungkin bersanding. Kan kita nggak tahu. Ini masih waktunya masih 2 bulan ke depan. PDI Perjuangan membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan partai manapun. Tentunya terkait dengan pencalonan kita juga mengutamakan kriteria-kriteria ya. Ya itu kalau kriterianya masuk ya nggak ada salahnya kita bisa bekerjasama dengan siapapun. Baik Bang Ciko, sebelum saya minta tanggapan Mas Dedi, saya ingin ke Bang Habib sedikit lagi. Jadi akan selalu ada anggapan Bang bahwa Presiden ini cawe-cawe di pilkada seperti saat pilpres. Bagaimana? Ya, pertama yang namanya insinuasi silahkan saja ya selama nggak nuduh ya. Kalau menuduh kan ada konsekuensi hukumnya. Orang beranggapan, orang ketakutan sendiri karena mungkin dulu pernah melakukan ya monggo-monggo saja. Tapi de facto kan memang tidak terbukti. Dan kalau kita menilai putusan MK ya Mbak ya, kita tidak menilai seperti pertandingan sepak bola yang dinilai ada agregat dari skor. Enggak. Putusan MK itu yang mengikat apa yang diputuskan. Ya, dissenting opinion itu nggak ada urusan sama sekali dengan putusan MK. Jadi capek kita berdiskusi soal hal tersebut karena sudah selesai secara hukum. Ya. Tapi kalau setelah putusan MK ada ya putusan MA juga tapi Bang. Iya apapun justru putusan MA kan harus dihormati kan. Apapun putusan Mahkamah Agung harus dihormati. Ya jadi yang jelas yang namanya intervensi cawe-cawe dalam konteks negatif tidak terbukti. Jadi di pilpres justru di pileg ada yang terbukti karena ada pemungutan suara ulang di beberapa beberapa wilayah ya. Itu. Jadi diwaspadai saja ya? Karena siapapun bisa melakukan yang namanya cawe-cawe, melanggar hukum, menggunakan kekuasaan, menggunakan program-program DPR, ya, menggunakan program-program legislatif untuk menguntungkan partai tertentu, sangat mungkin terjadi. Mas Dedi, tanggapannya terkait cawe-cawe ini, apakah memang benar semuanya bersih, tidak ada yang melanggar hukum? Ya, kalau kita lihat perspektifnya bahwa cawe-cawe itu intervensi presiden secara langsung dan berdampak pada keputusan-keputusan hukum, saya kira memang tidak ada. Tapi pengaruh presiden, kemudian orang-orang di sekitarnya itu melakukan manuver, termasuk juga mempengaruhi hukum, itu sudah banyak terjadi. Termasuk misalnya kita berbicara pilpres misalnya, mulai dari keputusan di Mahkamah Konstitusi yang penuh skandal dalam prosesnya. Lalu skandal yang mana? Skandal yang mana? Pengaruh presiden yang mana itu sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi loh. Anda jangan asal bicara. Saya tidak skandal yang mana? Hasilnya. Anda bilang sudah banyak terbukti. Tidak terbukti. Intervensi presiden di Mahkamah Konstitusi tidak terbukti. Mulai ditahan dari dulu boleh Bang Habib. Tidak terbukti. Ya. Itu ditegaskan. Biar Mas Dedi selesaikan biar dulu ya. Biar masyarakat jelas. Jangan seenaknya menyampaikan fitnah orang ini.
Baik, Saya baik. tidak Biar mengatakan biar bahwa diselesaikan dulu Mas Tadi Dedi, Anda boleh kan Anda dilanjut. bilang tadi terbukti, mana yang terbukti gitu loh. Tapi Tidak ada satupun prosesnya, yang terbukti. Proses apa gitu loh. Bang Habib boleh saya ditahan berusaha dulu, nanti ada menjelaskan. Ya waktu lagi makanya untuk menanggapi, Anda jangan bicara khawatir. fakta saja ya. Anda bicara bukti Biar Mas tapi Dedi tidak bisa selesaikan dulu Bang menunjukkan Habib, fakta, supaya gitu kita loh. jelas. Ya justru itu yang Boleh harus Mas Dedi, ditunjukkan, Mas justru Dedi. itu supaya jelas. Ya, Oke, saya sudah jelas silakan. menyatakan bahwa intervensi presiden yang berakibat pada keputusan hukum memang tidak ada. Itu Bung Habib perlu catat. Tetapi orang-orang sekelilingnya yang kemudian melakukan manuver, termasuk sejak awal misalnya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, sejak awal, bukan keputusan di Mahkamah Konstitusi atas Pilpres ya, tapi bagaimana kemudian batas usia dilegalkan, Itu kemudian justru nggak ada, Pak. sampai hari Justru di ini. perkara 141, ya, di perkara Mahkamah Konstitusi tentang usia yang selanjutnya dibantah sendiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahkan di putusan MK tidak ada disebut adanya intervensi. Makanya saya bilang, Anda bilang ya, adanya intervensi di proses sebelumnya. Bung Yang Habib, mana? Bung Itu Habib, semua sudah terbantahkan, Bung. saya sudah konfirmasi ini untuk 3 Bukan. kalinya. Bahwa Jadi yang nomor intervensi 90 pun presiden, nggak ada. Intervensi yang Oke. mana? Baik, dipahami tidak Jadi ada intervensi ya kalau dari nggak Bang bisa saya Habib. membiarkan orang menyampaikan fitnah seenaknya saja. Oke. Harus Oke, dibantah. Bang Habib, kita Saya sudah terima katakan ini tanggapan saya Bang Habib membantah. bahwa tidak Saya ada yang intervensi, membantah. tapi kita juga ingin minta tanggapan Begitu Mas Anda Dedi di menyebutkan sini. fitnah, Mas saya Dedi, harus potong. intervensi ini Saya harus datangnya dari potong mana? karena Apa ada ini bukti-bukti? adalah hak saya untuk menyampaikan gitu. Betul. yang Saya sudah katakan mendapat sudah jelas Bang Habib bahwa tidak ada presiden intervensi terhadap pengaruh dan itu hanya hukum tuduhan. memang tidak ada, itu sudah clear kan sesuai dengan Oke. kesepakatan Jadi yang Bung Habib dimaksud sampaikan. intervensi yang tadi Mas Dedi Bukan, katakan yang itu Anda bilang maksudnya saja bagaimana? soal pembahasan Contoh soal saja. usia, nggak ada kok, nggak ada Contoh kok, saja. nggak Iya. ada, nggak ada. Contoh saja. Boleh diselesaikan Contoh Mas saja. Dedi Satu karena contoh saja. belum Ketua tadi belum Mahkamah selesai Konstitusi hari intervensi ini yang bukan seperti apa yang Ketua Mahkamah dimaksud. Konstitusi yang memutuskan perkara itu. Oh enggak, itu enggak ada MK relevansi. memutus bahwa ketua Nggak MK ada melakukan relevan. pelanggaran. Coba buktikan, Itu yang saya adakah di putusan sampaikan. MK Bung Habib, adanya intervensi dari selesaikan dulu kekuasaan? Enggak. saya bicara. baru Enggak, nanti Anda boleh. semakin melenceng. Anda menunjukkan sesuatu yang semakin jauh dari pernyataan awal Anda, gitu loh. Tapi kita Jadi, belum mendapatkan kan MK akhirnya ini Bang tidak Habib. Jadi kita belum ada, mengerti. ya, fakta soal intervensi nggak ada. Intervensinya di mana di putusan MK? Oke, Coba tunjukkan Bang kepada Habib saya. menyangkal Saya tidak sudah ada intervensi ya. sampaikan. Mas Tidak Dedi boleh ada diselesaikan terlebih dahulu intervensi sebelum kita presiden. jeda? Jadi kalau Bang Habib berkata tidak ada intervensi, kalau dari Mas Dedi sendiri, apakah memang merasa ada Ya enggak, intervensi kalau dan ada bukti yang dibuka-buka mendukung? perkara 90, nggak ada intervensi. Itu nggak ada intervensi. Barusan gitu. saya Bagaimana sudah dengan sampaikan. putusan MA misalnya Mas Dedi? Ini untuk keempat kalinya saya katakan bahwa intervensi presiden terhadap keputusan hukum tidak ada, itu clear. Tetapi yang saya jelaskan tadi adalah dalam prosesnya orang-orang yang terlibat dalam putusan-putusan itu ada intervensi dan mempengaruhi, itu jelas. Ya contohnya Orang-orang yang yang terlibat mana? ya. Yang Siapa mana? saja maksudnya misalnya di saja sini? Ketua Mahkamah Konstitusi diputus bersama Enggak, oleh Anda tahu nggak MK, alasan lalu kemudian alasan kenapa Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan diputus jelas hukum? pelanggaran. Bukan karena intervensi, tidak ada urusan dengan intervensi. Nggak ada kaitannya dengan intervensi dari pihak luar manapun di Kalau perkara begitu nomor karena 90 apa Bang Habib? gitu. Ya karena dia tidak mengundurkan diri, itu poinnya gitu loh. Oke, Hanya sama karena juga itu, terjadi kembali di tidak putusan ada MA begitukah? satu kalimat pun. Tapi kita ya, soal jawab adanya nanti ya. intervensi dari pihak Kita luar, jawab nanti karena gitu sebenarnya loh. putusan MK sudah berlalu. Sekarang adalah putusan Iya, MA. tapi kalau Anda Nah, ini bongkar seperti dengan berulang sepihak kembali begitu, begitu. Apakah dengan memang seperti itu? Kita boleh bahas nanti. Abang-abang sekalian, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas wacana atau dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilkada Jakarta. Saya masih bersama juga dengan Bang Ciko, Bang Habib dan juga Mas Dedi di sini. Mas Dedi, tadi saya ingin mengonfirmasi kalau memang tadi Mas Dedi mengatakan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden secara langsung, tapi orang-orang di sekitar Presiden termasuk Ketua MK. Apakah hal ini juga sama misalnya Ketua MA yang juga mengubah umur untuk calon pilkada atau calon kepala daerah? Jadi begini, kita tidak bisa menafikan bahwa presiden itu punya kekuasaan. Dan kekuasaannya itu bisa saja bersifat interventif, meskipun presiden tidak melakukan apa-apa. Apalagi sampai presiden melakukan hal-hal yang memang nuansanya itu adalah mengarahkan atau melakukan konsolidasi. Contoh saja yang terbaru, begitu Pilpres selesai kemudian menghadapi persoalan pilkada, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung misalnya terkait dengan batas usia. Yang itu kan sama dengan
menghadapi Pilpres di 2024 beberapa Ya. bulan yang lalu. Lalu kemudian Presiden melakukan pertemuan dengan mitra koalisi di di Pilpres, bukan mitra koalisi dalam pemerintahan sepanjang 5 tahun periode terakhir ini, tapi melakukan pertemuan dengan mitra koalisi yang mengusung Prabowo Gibran. Jadi Memang saya kenapa rasa itu Bang kalau hal-hal seperti yang itu? sifatnya berpola. Jadi kalau kita katakan bahwa apakah Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe dalam pilkada, ya secara teknis mungkin tidak. Tapi dalam proses berjalannya waktu, bagaimana konsolidasi politik yang dilakukan oleh mitra-mitra koalisi penyokong presiden, termasuk juga penyokong calon presiden di 2024 yang terpilih yaitu Prabowo Gibran, itu menunjukkan bahwa intervensi itu muncul secara natural. Jadi saya kira tidak perlu berlebihan menolak bahwa presiden melakukan intervensi. Kenapa? Karena memang dari sisi teknis memang tidak, mempengaruhi hukum juga tidak. Tapi dari proses politiknya besar kemungkinan kekuasaan itu membuat pola-pola yang kita bisa baca sebagai replikasi di Pilpres 2024 yang lalu. Oke. Itu saya kira Termasuk kan untuk sederhana putusan saja cara MA juga membaca. ya, yang sekarang ini untuk calon kepala daerah begitu ya? Ada campur tangan presiden meskipun itu secara tidak termasuk langsung. bagian dari pola yang saya anggap tadi bahwa apapun yang terjadi di Mahkamah Agung dengan melakukan revisi terkait batas usia calon gubernur dan wakil calon gubernur, itu saya kira bagian dari pengaruh kekuasaan presiden. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Joko Widodo itu bukan presiden, apakah kemudian ada kemudahan akses politik terhadap Kaisang ataupun terhadap Gibran? Kan belum tentu Baik. juga. Kita bisa cek juga misalnya bagaimana korelasi kekuasaan Joko Widodo terhadap proses politik Kaisang. Kaisang dipilih sebagai ketua umum PSI, lalu kita menyaksikan bagaimana Raja Juli Antoni dengan Grace Natali mendapatkan posisi di lingkaran kekuasaan. Itu kan tidak bisa kita nafikan bahwa tidak ada intervensi presiden. Tetapi kalau Oke. kemudian kita mencari intervensi presiden secara langsung dalam proses politik dan hukum, ya memang tidak akan pernah ketemu, kan kira-kira begitu. Baik, baik. Kita ingin minta tanggapan Bang Habib, semoga masih tersambung bersama kami di sini. Bang Habib, tadi memang sudah diakui tidak ada intervensi secara langsung, tapi Habib ada intervensi pamit secara tadi tidak barusan. langsung begitu. Bang Habib, Habib sudah pamit ya? Pamit dia waktu Oke. break, dia mau mimpin Sayang. rapat. Sayang sekali sudah terputus dengan Bang Habib. Kalau begitu Bang Ciko mungkin boleh ditanggapi apakah memang intervensi itu terasa meskipun secara tidak langsung atau memang ada arahan-arahan sebenarnya dari presiden? Tadi kan sebenarnya di awal saya sudah sampaikan, secara global kita harus akui memang ada intervensi dan terkait dengan, dan itu dibuktikan dengan dissenting opinion dari berbagai hakim. Bahkan hakim ini ada 2 hakim yang tidak termasuk dalam yang menyampaikan dissenting opinion juga mengatakan bahwa memang betul ada cawe-cawe presiden, namun memang tidak diatur di dalam hukum positif di Indonesia sehingga cawe-cawe itu tidak dianggap melanggar hukum. Tetapi pada prinsipnya ini hal yang memang kasat mata kok, bukan hal yang tidak terlihat dan tidak terasa gitu. Jadi masalah ini sebenarnya sudah sesuatu hal yang kita antisipasi dan menjadikan satu variabel untuk bagi kita meningkatkan kewaspadaan dan bagaimana untuk mengcounternya, bagaimana untuk menahan lajunya perilaku-perilaku seperti itu. Namun tentu kami hari-hari ini tidak mau terdistract atau terganggu dengan hal-hal yang hanya satu masalah saja seperti itu. Tapi tadi yang disampaikan Bung Deddy juga betul, apapun itu, caranya bagaimanapun itu, ketika ada konflik kepentingan, memang di Indonesia ini politisi-politisi kita ini belum bisa memisahkan dirinya dengan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan pribadinya gitu. Dan ketika dia menjabat di suatu kekuasaan, gampang sekali tergoda untuk melakukan intervensi-intervensi itu. Nah, intervensi itu kan kalau seorang presiden misalnya, ya bisa saja akhirnya yang sebenarnya melanggar itu adalah aparat. Tapi aparat itu bagaimana dia bergerak kan gitu. Aparat ini kan bisa bergerak ketika pimpinannya melihat arah dukungan politik presiden. Gitu. Kadang-kadang presiden nggak perlu ngomong gitu, tetapi cukup memberikan kode-kode dalam tanda kutip kan itu kan juga intervensi karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar di Indonesia ini karena kita mengandung sistem presidensial, dia bisa mengganti orang, dia bisa menersangkakan orang gitu, dan lain-lain dengan cara-caranya sendiri yang memang sulit untuk dibuktikan secara hukum, tetapi kita bisa rasakan dan kita bisa lihat.
Kita bisa rasakan dan kita bisa lihat. Kalau begitu saya ingin minta tanggapan lagi ke Mas Dedi. Karena tadi Mas Dedi mengatakan tidak ada intervensi secara langsung dari sisi hukum ataupun teknik begitu ya. Tapi kan jelas-jelas ada 2 kali hukum yang berubah di sini. Setelah putusan MK, kemudian ada putusan MA saat ini yang jelas-jelas mengubah umur di situ dan membuat kans untuk 2 anak Presiden Joko Widodo ini melaju begitu di Pilpres dan juga di Pilkada. Nah jadi bagaimana kalau publik tidak berpikir ke arah sana? Ya, itu yang sudah cukup jelas ya, bahwa kekuasaan itu memiliki pengaruhnya sendiri. Jadi bukan Joko Widodo secara personal yang mempengaruhi hukum, tapi kekuasaannya. Dan yang jadi persoalan adalah ketika presiden diam gitu ya, mengikuti semua alur yang berubah di bawah, yang mungkin itu semi nepotism gitu ya, maka pengaruh itu tentu akan berdampak buruk. Kalau betul bahwa presiden tidak melakukan intervensi, seharusnya dia justru mempertahankan konstitusinya. Misalnya bagaimana terkait dengan putusan MK, termasuk putusan MA yang menyusul begitu ya, terkait dengan pilkada. Presiden bisa saja melakukan intervensi untuk mempertahankan supaya presiden tidak tertuduh sebagai orang yang mendapatkan imbas atau orang yang mendapatkan dampak terkait dengan keputusan-keputusan hukum itu. Jadi mau sampai kapan kita berdebat dalam urusan-urusan yang sifatnya itu adalah teknis, tentu tidak akan selesai. Yang jadi persoalan kan sekarang adalah substansinya. Bagaimana mungkin Gibran Rakabuming Raka misalnya sudah selesai dan lolos di bursa capres cawapres, lalu kemudian sekarang di pilkada nanti akan muncul Kaisang. Memang secara politik tidak masalah. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Bung Habibur Rahman misalnya. Tidak ada persoalan kalaupun Kaisang itu maju atau tidak, karena faktanya per hari ini gitu ya, usianya dia memang sudah bisa lolos dengan keputusan MA tadi. Dan dari sisi struktur partai politik juga memungkinkan untuk membangun koalisi dan itu mendukung Kaisang. Sekali lagi, ketika koalisi itu terbentuk juga tidak akan melihat Kaisang secara personal, tapi melihat siapa di balik atau di belakang Kaisang itu. Kan pasti akan kembali lagi ke Presiden Joko Widodo, tidak mungkin tidak gitu. Oke, kemudian terakhir saya ingin minta tanggapan Bang Ciko terkait dengan hal ini begitu ya, terkait dengan dinamika yang terjadi sejak Pilpres sebenarnya kita bisa rasakan dan kita bisa lihat. Apakah PDIP menutup pintu koalisi dengan PSI misalnya atau orang-orang terdekat dengan Jokowi? Jadi begini, kalau secara umum untuk pilkada ini memang ada hal-hal yang cukup berbeda dengan Pilpres, karena di seluruh daerah ini punya keunikannya masing-masing, punya kearifan lokal masing-masing. Jadi seperti Partai Gerindra gitu, sebenarnya banyak yang mendaftar di daerah-daerah untuk maju sebagai bupati maupun calon wali kota. Gitu juga PDI Perjuangan mendaftar ke partai-partai lain. Nah, terkait dengan menutup pintu, yang pasti kita menutup pintu itu bukan terkait dengan orang per orang, tapi kita lebih melihat dari kriteria. Kriteria apa sih yang diusung oleh PDI Perjuangan? Tentunya kriteria yang sesuai dengan ideologi kita. Ideologi kita tentunya yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, kebinekaan, dan lain-lain. Begitu juga terkait dengan kita menjadi bagian dari perjuangan reformasi. Artinya tentunya kita menolak bekerja sama dengan yang kental dengan isu-isu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita bicara kriteria sosok, tentunya sosok ini harus adalah sosok yang mumpuni, yang punya pengalaman, mempunyai rekam jejak, dan pernah memimpin di pemerintahan, baik itu di kepala daerah maupun setingkat menteri atau lain-lain. Jadi intinya itu. Nah, kalau kita lihat dari kriteria itu, saya rasa kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya, ya Kaisang nggak masuk lah. Tapi kerjasama dengan PSI, ya kita nggak tahu karena mereka memang punya 8 kursi. Gitu. Kita lihat aja. Baik, jadi tergantung kriteria ya kalau dari PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim, kemudian Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah, dan juga sebelumnya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Terima kasih atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.